Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti Solehah dengan NPM 2175208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan. Nah, bisa kita lanjut. Yang pertama ada pengertian dari pendapatan. Apa sih pendapatan itu, gitu kan ya? Pendapatan ini bisa diartikan sebagai arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Jumlah yang ditagih untuk kepentingan pihak ketiga seperti pajak bukan manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, maka kedua item tersebut harus dikeluarkan dari pendapatan. Nah, gimana sih pendapatan itu diukur gitu? Nah, pendapatan itu diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi diskon atau rabat. Jika pendapatan itu ditangguhkan, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga implisit. Nah, beda dengan nilai wajar dengan nilai nominal dari barang atau jasa yang diberikan merupakan pendapatan bunga. Ini pengakuan pendapatan menurut PSAK nomor 24. Ini ada 4 ya, pendapatan dari penjualan barang, pendapatan dari penjualan jasa, pendapatan yang berasal dari penggunaan aset, pendapatan yang berasal dari penjualan aset selain persediaan. Yang pertama, pendapatan dari penjualan barang. Nah, kriteria pengakuan pendapatan dari penjualan barang itu yang seperti apa sih? Jadi kriterianya pendapatan yang diakui dari penjualan barang itu yang pertama, entitas memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Jadi di saat terjadi transaksi jual beli tersebut, resiko dan manfaat dari kepemilikan barang itu telah beralih dari penjual dialihkan kepada pembeli. Nah, yang selanjutnya, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Nah, jadi setiap ada transaksi jual beli itu nominalnya itu bisa diukur gitu ya, teman-teman. Jika nominalnya tidak bisa diukur, itu ya apa gitu kan? Kalau penjualan kita harus jelas HPP-nya berapa, barang yang dijual berapa. Jadi itu yang disebut nilainya itu dapat diukur secara andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Nah, jika terjadi penjualan barang, eh, itu otomatis manfaatnya akan masuk ke entitas ya, seperti dengan menjual barang A, itu nanti akan menambah kas, menambah eh, kas yang nantinya digunakan untuk membeli aset atau membeli barang yang lain, itu salah satu eh, manfaat ekonomi gitu yang diberikan. Jadinya kan labanya nambah tuh, jadinya oh dengan menjual ini labanya nambah gitu kan, sudah termasuk gitu ya. Selanjutnya, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Itu seperti yang tadi. Pada umumnya, pemindahan resiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang bersamaan dengan pemindahan hak pemilik atau penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli. Manfaat dari barang tersebut akan langsung otomatis berpindah dari penjual ke pembeli selama penjualan itu terjadi secara langsung gitu ya. Nih, contohnya, PT X menjual peralatan elektronik kepada konsumennya. Dalam syarat penjualan disebut harga jual peralatan elektronik meliputi kewajiban entitas X untuk mengirimkan barang ke lokasi konsumen, merakit peralatan elektronik konsumen tidak bisa merakit sendiri, menyambungkan ke panel listrik atau dapat dilakukan sendiri oleh konsumen pada tahap mana yang dikatakan sebagai resiko dan manfaat signifikan telah dialihkan. Ini jika pengiriman barang ke lokasi konsumen dan proses perakitan peralatan elektronik telah selesai, resiko dan manfaat signifikan telah dialihkan. Menyambungkan panel listrik justru bukan merupakan resiko signifikan. Nah, jadi dilihat dari contoh ini, yang dikatakan sebagai resiko dan manfaat signifikan yang telah dialihkan atau telah diberikan dari
penjual ke pembeli, yaitu yang pertama dan kedua, pada saat pengiriman barang ke lokasi konsumen dan pada saat perakitan peralatan elektronik. Nah, itu bisa dikatakan eh, resiko dan manfaatnya telah dialihkan saat barang itu sampai dan saat dirakit. Jadi sudah terjadi transaksi jual beli gitu. Nah, untuk menyambungkan ke panel listrik, kenapa gitu tidak termasuk ke dalam resiko dan manfaat itu? Karena menyambungkan ke panel listrik itu sudah beda jalur gitu ya. Kayak untuk yang kedua, pendapatan dari penjualan jasa. Apa sih pendapatan dari penjualan jasa gitu? Gimana sih pada saat diakuinya? Jadi penjualan jasa itu diakui sebagai pendapatan dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasikan secara andal. Gimana sih dapat diestimasikan secara andal ini ya teman-teman? Nah, dapat diestimasikan secara andal yang dimaksud di sini yang mencakup kriteria. Pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Sudah terhitung. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Jika penjualan dari jasa tersebut langsung mengalir ke entitas. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Biaya yang timbul untuk transaksi dalam biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Jika hal transaksi tidak dapat diestimasikan secara andal, maka pendapatan hanya diakui yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat dipulihkan. Jadi, jika eh, jika ini semua ya kriteria-kriteria tersebut tidak memenuhi gitu, yang diakui itu hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat dipulihkan. Metode estimasi tingkat penyelesaiannya terdiri dari survei atas basis pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan yang kedua jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang dilakukan. Yang ketiga, proporsi biaya yang timbul sehingga tanggal tertentu dibagi estimasi terkini total biaya sampai pekerja selesai. Ini contohnya, ada ilustrasinya. Entitas Y memberikan jasa berupa pengembangan aplikasi akuntan pada entitas Z. Nilai kontrak pengembangan adalah 300 juta, estimasi biaya pekerjaan terkini adalah 20 juta, biaya yang timbul sampai akhir periode pelaporan pertama sebesar 35 juta dengan menggunakan metode persentase pekerjaan sampai akhir periode pelaporan pertama, pekerjaan tersebut ditaksir 30% selesai. Berapakah pendapatan yang diakui pada akhir periode akuntansi pertama? Nah, penyelesaiannya itu jika pendapatan yang diakui itu 30% dari 300 juta dikurang 90 juta dan biaya yang diakui adalah 35 juta. Nah, 35 juta ini sudah di soal ya. Udah ini tertera biaya yang timbul sampai akhir pelaporan pertama adalah sebesar 35 juta. Bebannya yang timbul ya. Ini jika tidak termasuk kriteria seperti tadi. Nih, ini langsung 35 juta. Next, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pendapatan yang berasal dari penggunaan aset. Penggunaan aset ini seperti penyewaan gitu ya. Ini pendapatan dari penggunaan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan yang di Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dividen diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas. Dan yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Lagi-lagi dapat diukur dan selalu lari ke manfaatnya ke entitas kembali lagi ya. Prinsip pengakuan pendapatan atas bunga, dividen, dan royalti. Yang pertama, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk penerima pembayaran ditetapkan. Royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Selanjutnya, kita masuk ke pendapatan dari kontrak jangka panjang. Nah, pengakuan pendapatan harus dilakukan secara bertahap selama masa pelaksanaan kontrak jangka panjang jika kriteria pengakuan terpenuhi. Metode ini dikenal sebagai metode persentase penyelesaian atau percentage of complete method, sedangkan jika kriteria
pengakuan tidak terpenuhi, digunakan metode pengakuan pendapatan yang lain, di mana pendapatan diakui hanya sebesar biaya yang telah terjadi, atau cost recovery, atau zero profit method. Nah, metode persentase penyelesaian ini digunakan jika apa sih? eh, jika keadaannya gimana sih gitu. Jadi metode persentase penyelesaian ini eh, jika digunakan gitu, hal-hal yang terjadi atau dampaknya itu yang pertama, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Kedua, biaya kontrak biasa diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerja yang berhubungan dilakukan bergantung pada sifat kontrak. Metode tersebut antara lain meliputi proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. Beberapa formula perhitungan yang digunakan dalam metode ini yaitu yang pertama survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan penyelesaian suatu secara fisik dari pekerjaan kontrak. Nah, kasus-kasus pendapatan yang apa? Yang spesifik gitu ya. Yang pertama bill and hold sales, yang kedua layaway sales, yang ketiga sales with buy back agreement, yang keempat sales with right of return. Baik, ini akan saya jelaskan mengenai kasus pendapatan yang spesifik ini ya. Baik, ini yang pertama, kasus pendapatan yang spesifik ini bill and hold sales. Nah, bill and hold sales ini apa sih gitu kan? Jadi bill and hold sales ini adalah penundaan pengiriman atas perintah pembeli, di mana semua persyaratan penjualan telah terpenuhi. Penjualan dapat mengakui penjual dapat mengakui jika ini pendapatan, jika yang pertama kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan, yang kedua barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasikan dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui, yang ketiga pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat pembayaran izin tetap berlaku. Selanjutnya, layaway sales. Nah, layaway sales ini apa sih? Jadi, layaway sales ini di mana barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Tetapi jika pengamalan menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran uang atau tangguhan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli. Selanjutnya, sales with buy back agreement. Nah, ini untuk sales with buy back agreement ini itu di mana penjual secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang yang sama di kemudian hari atau ketika penjual memiliki opsi beli untuk membeli kembali atau pembeli memiliki opsi jual yang menyarankan pembeli kembali oleh penjual atau barang tersebut. Yang terakhir, sales with right return. Ini penjualan di mana penjual memberikan jangka waktu tertentu kepada pembeli untuk melakukan pengembalian barang jika pembeli tidak puas dengan mutu barang yang dibeli. Ini untuk kasus-kasusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.